Salam inspirasi. Hari ini kita akan membicarakan tentang manajemen ASN. Apa sih manajemen ASN itu? Manajemen ASN dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kedudukan, yaitu peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Yang kedua adalah konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama adalah kedudukan ASN. Kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta bebas dari pengaruh dan intervensi partai politik. Jadi, ASN itu harus bebas dan netral dari partai politik ya. Selain itu, ASN juga memiliki sebuah peran, yaitu ASN memiliki fungsi perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan membangun nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi, selain netral dari partai politik, ASN juga harus bebas dan bersih dari korupsi. Selanjutnya, apa sih fungsi ASN? Fungsi ASN adalah yang pertama, selaku pelaksana kebijakan publik dari pemerintah. Jadi di sini ASN adalah melaksanakan semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Yang kedua adalah pelayan publik. ASN sendiri dituntut untuk melakukan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan publik yang prima. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Dengan menjadi ASN, kita akan mempererat dan memperkokoh tali persatuan negara kita, yaitu Indonesia. Setelah kita tadi berbicara tentang kedudukan ASN, peran ASN, dan fungsi ASN, selanjutnya kita akan berbicara tentang hak dan kewajiban ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. Lalu sebenarnya apa sih hak dan kewajiban ASN? Adapun hak ASN yang dia peroleh adalah untuk PNS, dia akan mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kemudian cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sementara untuk P3K, dia akan mendapatkan gaji dan tunjangan saja tanpa fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Setiap hak pasti memiliki kewajiban yang harus dijalankan. ASN sendiri memiliki kewajiban seperti setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Kemudian, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pemerintah berwenang, mentaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. ASN sendiri memiliki kode etik yang harus dia perhatikan. Adapun kode etik ASN adalah melaksanakan tugas dengan jujur, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, memberikan informasi yang benar, dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri ataupun untuk orang lain. Dan bahasan yang terakhir adalah sistem merit dan pengelolaan ASN. Sistem merit sendiri merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama,
asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sementara, pengelolaan ASN merupakan manajemen ASN yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola pikir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Jadi, manajemen ASN dalam ruang lingkup kinerja ASN supaya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN, dan akuntabel. Maka setiap ASN diberikan hak sesuai dengan asas proporsionalitas. ASN yang telah memperoleh hak tertentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dan sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN ini diatur dalam Undang-Undang ASN yang menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Dan harapannya adalah ASN dapat melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat, karena ASN adalah pelayan masyarakat. Terima kasih.